Ya, jadi penyakit ginjal atau yang sampai ujungnya gagal ginjal sebabnya banyak. Nah, pada anak-anak yang banyak adalah karena penyakit autoimun, terjadi glomerulonefritis yang kemudian bisa menjadi sindrom nefrotik, anaknya bengkak dan sebagainya. Nah, di samping itu ada juga obat-obat bisa juga menyebabkan kelainan ginjal atau gagal ginjal seperti yang terjadi pada ya beberapa mungkin tahun atau bulan yang lalu. Banyak anak-anak kecil meninggal karena mendapat obat-obat yang mengandung bahan kimia yang merusak ginjal ya. Tapi memang tidak semua bahan kimia, karena ada yang orang berpendapat obat jangka panjang bahan kimia merusak ginjal. Enggak, itu tidak benar ya. Banyak obat yang aman untuk ginjal. Misalnya obat-obat DM, obat hipertensi itu aman. Tapi ada juga bahan-bahan atau obat-obat yang dijual bebas yang justru tidak baik untuk ginjal. Yang sering adalah obat-obat painkiller untuk mengurangi sakit. Orang sakit sendi, sakit pegel-pegel, beli obat di luar, obat seperti bangsanya Panadol dan sebagainya. Nanti sakit lagi, makan lagi, tidak terkendali. Kalau makannya terkendali, barangkali nggak apa-apa. Tapi kalau makan terus-menerus tidak terkendali, itu sering beli sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan menjadi gagal ginjal. Ya, tadi pada anak obat yang sekarang barangkali mestinya sirupnya dilarang mestinya. Ya. Nah, pada orang dewasa gagal ginjal sebabnya juga sama, antara lain tadi glomerulonefritis, sindrom nefrotik yang sebabnya adalah autoimun. Sebab yang lain adalah infeksi. Infeksi dari infeksi saluran nafas bawah, kemudian bisa naik ke atas menjadi infeksi ginjal. Kalau berkepanjangan, pyelonefritis kronik, maka ginjalnya akan rusak. Ada juga sebab misalnya batu ginjal. Batu ginjal ada kelainan karena airnya yang banyak mengandung kalsium, ataupun mungkin ada kelainan metabolisme kalsium, itu menyebabkan berbatu-batu dan kemudian menjadi infeksi, kemudian ginjalnya rusak. Nah, akhir-akhir ini yang banyak penyebabnya sehingga menyebabkan sampai gagal ginjal karena tidak terkendali, itu justru malah penyakit-penyakit pembuluh darah. Misalnya diabetes, hipertensi, kolesterol, ya, yang semua karena didasari oleh perubahan pola hidup. Ya. Jadi makan berlebihan, banyak, kemudian tidak olahraga, kurang gerak, menjadi gemuk. Gemuk bukan berarti sehat. Gemuk mendasari berbagai macam penyakit vaskular, penyakit pembuluh darah. Yang jelas hipertensi, diabetes, kemudian dislipidemia. Ya. Karena itu nanti untuk mencegah supaya tidak menjadi gagal ginjal, ya kita harus mendeteksi berbagai penyebab dini tadi, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Saya kira program pemerintah untuk pemeriksaan check up tahunan itu sangat baik. Tapi bukan hanya check up terus kemudian sudah. Nah, kalau ketahuan ada berbagai hal, misalnya pada anak kecil ketahuan ada glomerulonefritis yang diketahui dengan pemeriksaan urin. Nanti saya jelaskan lebih lanjut mengenai pemeriksaan urin. Ataupun pada diabetes pada dewasa yang kena diabetes kemudian tidak ditindaklanjuti dengan pengobatan, tentu pengobatan untuk diabetes ya supaya gulanya terkendali, tentu ginjalnya akan juga
makin buruk. Jadi bukan hanya deteksi, tapi kemudian pengelolaan kalau diketahui penyakitnya lebih lanjut. Kalau misalnya tadi pola hidup, ya pola hidup itu tadi kan makan yang berlebihan, ya banyak lemaknya, banyak goreng-goreng, kemudian jumlahnya banyak, menyebabkan kegemukan. Kegemukan, tidak olahraga, kemudian menjadi timbul diabetes. Sekarang ini orang-orang yang lebih muda sudah kena diabetes akibat perubahan pola hidup tadi. Kalau dulu 40 tahun yang lalu, barangkali orang diabetes umurnya 40 tahun ke atas baru kena diabetes. Sekarang 20 tahun sudah kena diabetes akibat kegemukan, pola hidup yang tidak baik menjadi kegemukan. Karena itu perlu perbaikan pola hidup yang baik untuk mencegah terjadinya kelainan-kelainan yang menyebabkan kelainan pada pembuluh darah dan ujung-ujungnya kelainan pada ginjal. Nah, kemudian tadi bagaimana memeriksa adanya kelainan ginjal? Saya kira tadi sudah barangkali ya mengenai pemeriksaan kreatinin. Yang pertama pemeriksaan urin, ya. Yang pertama pemeriksaan urin. Kalau ada protein normal, urin normal itu bersih, tidak ada proteinnya. Protein kan sisa metabolisme, kemudian dipakai di dalam tubuh, sisanya dibuang. Protein itu barang mahal, barang penting. Normal tubuh tidak membuang protein, ya. Jadi dikonserv, dipakai sebaik-baiknya. Kalau berlebihan, memang misalnya makanya kayak tiger diet, ya makanya protein saja. Tentu protein yang berlebihan akan juga dibuang ke urin. Nah, yang berlebihan ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi tadi dengan pemeriksaan urin, protein dilihat. Yang gampang adalah kalau protein dalam urin banyak, kencingnya berbusa. Ya, berbusa, ya kalau panjang jauh gitu, cur gitu, tentu berbusa juga. Tapi kalau pemeriksaan yang biasa tidak berbusa, kalau berbusa menunjukkan adanya protein yang berlebihan pada urin. Protein dibuang lewat urin. Jadi tadi pada sindrom nefrotik, pada glomerulonefritis, pada kelainan diabetes yang sudah lanjut, maka proteinnya dibuang. Nah, jadi pemeriksaan protein urin untuk mendeteksi adanya protein urea pada urin. Ya. Yang kedua dilihat di dalam urin adanya sel darah merah, perdarahan, ya, yang menunjukkan nanti ke arah adanya batu atau glomerulonefritis, ya. Dan leukosit di dalam urin itu kalau banyak menunjukkan adanya infeksi pada saluran kemih. Jadi pemeriksaan urin rutin untuk melihat proteinnya, untuk melihat gulanya yang normal nggak ada, lalu kemudian eritrosit, leukosit, dan kemudian silinder. Kalau itu ada kelainan, nah ini sudah mulai ada kelainan ginjal. Makin jauh, maka kelainannya makin besar. Misalnya protein plus 1 berbeda dengan protein plus 4. Sindroma nefrotik itu sudah bengkak-bengkak dan sebagainya, protein dibuang, ya. Tubuh menjadi kekurangan protein, ya, karena dibuang akibat kelainan ginjalnya. Itu tadi pemeriksaan urin. Nah, yang lain adalah pemeriksaan kreatinin urin, ya, kreatinin darah, berat darah normalnya kurang lebih 1 mg per mililiter. Ya. Kalau tadi membuang sampahnya kurang, maka sampah akan tertumpuk di dalam darah. Kelihatan sebagai kreatinin
atau ureum yang tinggi. Ureum yang tinggi yang berarti sisa-sisa sampah tidak bisa terbuang karena fungsi ginjalnya tidak baik. Jadi makin tinggi ureumnya, makin tinggi kreatininya, artinya fungsi ginjalnya makin jelek. Nah, pemeriksaan yang lebih baik lagi yang namanya laju filtrasi glomerulus. Itu diperiksa dengan untuk memeriksa kemampuan ginjal untuk membuang sampah-sampah, untuk mengeluarkan sampah-sampah. Satuannya 0 sampai 100 ml per menit. Jadi kemampuan ginjal untuk membersihkan darah yang normal adalah 100 ml darah per menit. Nah, kalau fungsinya sudah di bawah 90, ya normal 90 ke atas, bisa 140, bisa 90 ml per menit masih normal. Kalau laju filtrasi glomerulus antara 60 sampai 90, kita katakan fungsi ginjalnya menurun ringan. Jadi laju filtrasi glomerulus menurun, kreatininya naik, sampah-sampahnya naik. Antara 30 sampai 60 kita katakan penurunan fungsi ginjalnya sedang. Di bawah 30 kita katakan penurunan fungsi ginjalnya berat. Nah, di bawah 15 kita katakan gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal inilah sudah harus dibantu karena ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi, harus dibantu. Jadi dengan menggolong-golongkan derajat kelainan ginjalnya memakai laju filtrasi glomerulus ataupun kreatinin, tapi yang lebih enak untuk menggolongkan adalah laju filtrasi glomerulus. Ada yang kelainan ringan, ada yang kelainan sedang 30 sampai 60, ada yang kelainannya berat di bawah 30 ml per menit. Bahkan ada yang disebut gagal ginjal di bawah 15 ml per menit. Nah, pengobatan atau pengelolaan lebih enak itu bergantung pada derajatnya. Kalau sudah di bawah 15 ml per menit, sudah gagal ginjal, maka pengobatannya ya ginjalnya harus dibantu karena sudah tidak berfungsi dengan cara cuci darah yang tentu karena ginjalnya sudah rusak ya terus menerus ya, biasanya seminggu 2-3 kali ya, atau ginjalnya diganti yang sekarang banyak sudah bisa dikerjakan di Indonesia, sudah banyak ya, namanya transplantasi ginjal. Tentu kalau transplantasi harus punya donor yang pas. Tidak semua orang bisa dipakai ginjalnya. Donornya diganti dengan ginjal donor atau dengan dialisis, dicuci sampah-sampahnya, dicuci, dihubungkan dengan alat cuci darah suruh mengalir ke sana, sampah-sampahnya dibuang dan dimasukkan kembali ke tubuh kita darah yang lebih bersih. Biasanya 2-3 kali seminggu biasanya. Itu bisa berjalan lama, bisa 15-20 tahun masih terus harus cuci darah dan sebagainya. Nah, kalau memang baru cuci seger, tapi nanti sampah numpuk lagi, berantakan lagi. Nah, makanya biasanya antara 2-3 kali seminggu orang-orang tersebut harus nempel ke alat pencuci darah. Ya. Kalau punya sendiri boleh beli sendiri di rumah ya, cuci darah dan kemudian setelah itu seger lagi. Ya. Nah, kalau transplantasi tadi tentu ginjalnya sudah diganti, ya fungsinya dengan ginjal yang bagus itu tentu menjadi lebih baik lagi. Tapi kita tahu bahwa kalau donor itu
punya orang, maka tubuh selalu mencoba untuk mengeliminasi, membuang benda-benda asing, termasuk donor ginjal donor. Makanya harus dipakai juga obat untuk menekan respons imun untuk membuang benda asing juga terus-menerus. Nah, kalau fungsinya tadi masih sedikit, kalau masih normal tentu nggak apa-apa, ya biasa-biasa saja, hidup biasa, ya. Nah, tentu kalau masih sedikit, misalnya tadi 60 sampai 90 ringan, ya, tentu berbagai hal, berbagai penyebab harus diperbaiki. Ya. Belum perlu tindakan, belum. Ya. Misalnya 60, 90, 80 misalnya. Penyebabnya seperti saya katakan tadi banyak. Kalau infeksi, infeksinya harus dicegah. Ya. Mungkin yang sering atau orang tidak terlalu merasa infeksi saluran kemih itu kencingnya sakit. Ada yang kencing sakit tapi merasa enak-enak aja atau malu berobat. Misalnya ada penyakit kelamin, ya. Nah, itu bisa kalau tidak diobati tentu menjadi naik ke ginjal atau bahkan keluar ginjal juga bisa. Karena itu infeksi harus diperbaiki. Kemudian sebab lain tadi yang sering batu, ya. Batu biasanya keluhan nggak ada, kadang-kadang nyeri pinggang atau kencingnya berdarah. Nah, itu juga harus diperbaiki penyebab itu. Kemudian misalnya tadi yang glomerulonefritis, ya, sebabnya glomerulonefritis itu autoimun. Itu pengobatan sampai saat ini belum ada. Ya. Pengobatannya dengan mengatur makanan, dengan diet, mengatur air, tidak boleh berlebihan, tapi tidak juga kurang. Karena kalau cairan kurang, maka terjadi dehidrasi, fungsi ginjal akan rusak juga, rusak akut, gagal ginjal akut. Ya. Jadi kalau sudah mulai ada kelainan ginjal tadi, GFR atau laju filtrasi glomerulus antara 60-90, pengaturan makan, ya, diet, pengaturan cairan itu harus benar-benar baik. Di samping penyebab-penyebab terjadinya kelainan yang juga harus diperbaiki, seperti misalnya diabetes. Diabetesnya harus diobati juga dengan mengatur makan, tidak boleh berlebihan dan kemudian menjadi karunia. Atau hipertensi harus diobati, ya, dengan makan garam jangan berlebihan, olahraga, diet, olahraga, plus obat-obatan. Obat hipertensi umumnya harus terus-menerus, karena kita tahu hipertensi itu kebanyakan adalah tidak diketahui sebabnya. Esensial, hipertensi esensial, sebabnya tidak tahu. Ya. Yang diketahui sebabnya hanya sedikit, biasanya karena kelainan endokrin. Kalau karena kelainan endokrin, misalnya pheochromocytoma atau Kohn syndrome, ya, kita bisa kalau pheochromocytoma tensinya diobati susah, biasanya ada kelainan pada anak ginjal, operasi. Ya. Kohn juga bisa operasi juga, tapi umumnya kalau hipertensi obat-obat harus terus-menerus. Zaman sekarang obatnya banyak macam-macam, ya, supaya menjaga tensinya tetap normal. Sehingga kalau tensinya tidak normal, maka fungsi ginjalnya akan tetap baik.